Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hari kita semuanya tidak kurang 17 kali membaca satu surat. Yang surat ini harus kita baca. Surat tersebut adalah suratul Fatihah. Surat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah, memang surat ini adalah surat yang sangat luar biasa. Bahkan para ulama menyebutkan, sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama daripada surat ini. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah karena maknanya adalah pembuka. Kemudian juga surat ini dinamakan dengan surat Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Kenapa dinamakan itu adalah penyebab asal kehidupan seseorang. Dan biasanya ketika ada seseorang memiliki masalah, maka dia akan meminta pertolongan, akan kembali kepada ibu. Inilah juga Al-Quran. Setiap orang ketika punya masalah, masalah tersebut adalah dia tidak selesai kaitan dengan masalah itu, maka dia akan selalu mencari solusi. Dan ternyata solusinya ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita berbicara tentang induk Al-Quran, adalah kita berbicara tentang suratul Fatihah. Kemudian juga surat Al-Fatihah juga disebutkan dengan As-Sab'ul Matan, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan memang betul, surat Al-Fatihah ini adalah selalu kita ulang dalam setiap hari. Tidak kurang dari 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah ini. Kemudian juga Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Qur'anil Azim. Ini secara eksplisit menyebutkan keagungan surat ini. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Dan ternyata Al-Fatihah itu sendiri kaitan dengan mulia sendiri dengan Al-Fatihah itu. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ketika itu Rasul pernah menyampaikan kepada seorang sahabat. Ketika itu Rasul menyampaikan, sini kamu sebentar. Saya akan ajarkan, saya akan bacakan kepada kamu satu surat. Yang mana surat ini adalah sangat penting buat kamu. Kemudian ketika mau keluar, Rasul memegang tangan sahabat tersebut. Sebelum keluar sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau menyampaikan bahwa engkau akan mengajarkan kepada saya satu surat di dalam Al-Quran. Kemudian Rasul ketika itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul matani. Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Pembacaannya itu as-sab'u al-matani. Kemudian wal Qur'anul Azim. Dan Al-Quran merupakan adalah Al-Quranul Azim yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari surat Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat istimewa buat kita semuanya. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang teori Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah ini ibarat satu teori, yaitu teori nilai isi ulang otomatis. Dalam sehari kita membaca minimal 17 kali. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, kemudian maghrib 3 kali, dan isya kita membaca 4 kali. Pengulangan 17 kali ini merupakan kekuatan nilai yang tidak ada bandingannya dengan penanaman nilai-nilai yang lain. Ibarat kalau kita dicas, kita diisi ulang, sehingga setiap waktu kita terus mendapatkan casan tersebut. Kita diisi ulang nilai tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah tersebut. Makanya ini adalah penting buat kita semuanya. Kemudian Al-Fatihah juga adalah teori kesatuan mata rantai. Maksudnya apa? Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, maka tidak boleh di dalam sholat membaca hanya 6 ayat. Kita harus membaca lengkap 7 ayat. Ini menunjukkan bahwa teori kesatuan yang mata rantai harus bersatu. Sehingga kalau kita ingin sukses, maka kita harus selalu ingat tentang surat Al-Fatihah ini. Tadaburi semua surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya adalah teori paket. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita terdiri dari lisan, terdiri dari anggota tubuh, dan terdiri dari hati. Maka anggota tubuh, lisan yang kita ucapkan dengan lisan, anggota tubuh kita melakukan sesuatu, itu merupakan terjemahan dari hati. Begitu juga kalau kita membaca Al-Fatihah, tidak hanya dibaca dengan lisan, tapi juga masukkan ke dalam hati kita.
Kemudian berikutnya adalah Al-Fatihah juga merupakan teori bertahap dan berkelanjutan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca surat ini terus-menerus. Bahkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kita semuanya apa yang disebut dengan keyakinan, yaitu kematian. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mentadaburi surat Al-Fatihah ini, maka sesungguhnya di dalam surat Al-Fatihah ini ada 7 kebiasaan utama. Ada 7 kebiasaan baik yang harus selalu kita lakukan. Dan 7 kebiasaan ini adalah diambil dari surat Al-Fatihah 7 ayat tersebut. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama adalah Bismillah dalam memulai setiap pekerjaan kita. Kalau kita lihat, ayat yang pertama kali turun kepada Rasul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menunjukkan bagaimana Rasul di awal-awal disuruh untuk membaca Bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, di dalam setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan baca bismillah, maka itu tidak sempurna. Orang yang memulai aktivitasnya dengan mengucapkan bismillah, maka insya Allah akan lebih mampu untuk mengendalikan diri dibanding orang-orang yang tidak membaca bismillah. Yang kedua adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ini, maka sesungguhnya secara tidak langsung ini mengajarkan kepada kita semuanya agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Prinsip ini betul-betul dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga beliau ini sejak pertama menerima syariat Islam ini, maka prinsip ini selalu beliau jaga. Makanya prinsip syukur ini menjadi hal yang sangat penting buat Rasul. Bahkan bagaimana Rasul bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sholat beliau sampai kakinya bengkak. Afala akunu abdan syakura. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, kenapa engkau sampai seperti itu?" Maka jawab Rasul, "Maka tidak bolehkah aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Dengan kita bersyukur tadi, ya, dengan kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka kita pun akan menghargai sesama kita. Man la yashkurullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan tentu orang yang bersyukur tersebut akan menikmati hidup laksana di surga. Kata Rasul mengatakan, baiti jannati. Sehingga syukur inilah akan membuat jiwa kita tenang, dan kita pun kerja lebih berkonsentrasi. Syukur juga mampu mendongkrak produktivitas dalam bekerja kita. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kebiasaan hidup yang baik yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah adalah selalu berpikir positif terhadap Allah dan berkasih sayang kepada sesama manusia. Prinsip ini betul-betul dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul berdakwah, ketika beliau berangkat ke Taif, maka ketika itu Rasul sampai dilempari, bahkan beliau sampai berdarah. Tapi Rasul berpikir positif ketika itu, positive thinking, husnuzon, bahwa pasti dari kelompok ini, dari masyarakat ini nanti akan muncul orang-orang yang membela Islam. Dan ternyata dengan berpikir positif itulah Rasulullah SAW kemudian setelah itu pulang, dan ternyata betul banyak dari kabilah tersebut, banyak dari orang-orang Taif yang ketika itu masuk Islam. Makanya melakukan aktivitas dengan kaca pikiran positif membuat Rasulullah SAW mampu bertahan dalam prinsipnya, hidupnya lebih tenang, dan akhirnya mendapatkan berbagai macam kebaikan. Yang keempat, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Maka yang keempat adalah kita selalu berorientasi kaitan dengan kehidupan akhirat. Kenapa kita harus selalu berorientasi dalam kehidupan akhirat? Karena prinsip ini membuat kita sekali mendayung 2 atau 3 perbuatan bisa kita lakukan dalam aktivitas kehidupan dunia. Maka kalau kita berprinsip akhirat, kita selalu berorientasi akhirat, maka selalu kegiatan kehidupan dunia yang kita lakukan akan berdampak pahala dalam kehidupan akhirat. Sehingga disitulah dia selalu bertanya, kaki saya dilangkahkan kemana? Perut saya dikasih makan apa? Mata saya digunakan untuk apa? Semuanya selalu jadi pertanyaan-pertanyaan. Sehingga apa? Sehingga aktivitas duniawi yang dia lakukan, maka akan berbuah kebaikan, akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dalam segala aktivitas selalu meniatkan diri untuk melakukan ibadah dan menghindari penyimpangan kaitan dengan perbuatan tersebut. Yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia selalu berdoa dan beribadah. Maka orang-orang yang seperti ini dalam kehidupannya selalu berusaha untuk berdoa, selalu beribadah dalam kehidupannya.
Ibadah dalam makna yang luas, yaitu setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim. Dia selalu konsisten dalam komitmen. Sesuai dengan karakter hati. Kita tahu hati kita adalah selalu berubah-ubah. Kenapa dinamakan hati? Karena hati itu selalu berubah-ubah. Maka kita semuanya perlu konsisten dalam komitmen. Perlu yang namanya istiqamah. Maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, supaya kita bisa menjalani apa yang tadi disampaikan. Kita memulai bismillah dalam segala langkah aktivitas kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu husnuzon. Kita pun selalu berorientasi akhirat. Kemudian kita juga selalu beribadah dan berdoa. Itu perlu yang namanya konsisten. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, menjaga konsisten diri dalam komitmen kebaikan adalah pekerjaan sulit yang membuahkan hasil yang spektakuler. Yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya adalah ini kita perlu bercermin. Orang yang tidak mau bercermin, atau orang yang tidak mau belajar di sekelilingnya, atau belajar terhadap orang-orang sebelumnya, maka tentu orang tersebut sama dengan dia menutup mata. Dia asyik dengan dirinya, dan dia tidak pernah tahu dengan dunia luar. Padahal lingkungan di sekitarnya adalah kita berharga yang banyak mengandung pelajaran buat kita semua. Maka kita selalu bercermin. Dalam surat itu disebutkan, dalam surat Al-Fatihah ada dua jenis cermin. Cermin baik, siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka adalah orang-orang soleh, para nabi, para syuhada, para salihin. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini jenis cermin yang buruk. Tentu cermin baik kita contoh, cermin buruk kita menjadikan pelajaran, kita jangan sampai terjatuh seperti mereka. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 kebiasaan Islami berbasis Al-Fatihah yang bisa kita lakukan. Bismillah dalam memulai satu pekerjaan, bersyukur atas segala capaian nikmat, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berorientasi akhirat, beribadah dan berdoa, konsisten dalam komitmen. Kemudian kita yang terakhir adalah bercermin. Insya Allah ketika itu dilakukan, maka betul kata Rasulullah SAW tadi, hiya sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Ini akan selalu mengecas hati kita, mengecas keimanan kita. Kemudian ini pun akan mendapatkan pelajaran penting buat kita semuanya. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas satu persatu kaitan dengan 7 kebiasaan Islami bersumber dari surat Al-Fatihah yang barusan disampaikan. Billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasr minallahi wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.